Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu kemenangan. Dalam bacaan untuk renungan singkat kali ini, kita bisa melihat dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 1-10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur pasal 20 ayat 7. Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara kasat mata Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun keadaan badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya, karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari segalanya. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Langkah yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab. Alkitab adalah firman dan firman itu adalah Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkan dalam hati dan pikiran kita, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Langkah yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan didengar Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup dalam pertobatan selalu. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu kita tidak akan berkenan dan bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tidak ada masalah terlalu sulit bagi orang percaya asal 3 hal di atas menjadi bagian dalam hidupnya. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan, bawalah permohonan doa secara sungguh-sungguh, marilah kita setia dan tekun membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin.